Oke, jadi di sini kita bakal lihat Pressplay Essential 75, keyboard terbaru dari Pressplay yang akhirnya muncul lagi ya keyboard dari mereka. Kayaknya udah cukup lama juga kita nggak lihat barang-barang dari Pressplay. Dan yang ini namanya Essential, katanya karena ini keyboard yang nggak ada gimmick sama sekali. Pokoknya yang essentialnya aja, sebuah keyboard yang penting kualitasnya bagus, typingnya enak, bisa via, pokoknya nggak babi bu lah. Dan menurut gua mereka udah achieve sih di keyboard satu ini ya, dan harganya juga terjangkau banget menurut gua, cuman di 500-an ribu doang. Dan gua setuju sih, ini keyboard yang nggak ada gimmick ya, bisa kasih kita typing feel yang enak, desainnya juga cakep, kualitasnya juga ini udah solid banget, terutama dengan harganya ya. Dan gua suka sih, dan rekomen juga ke kalian kalau kalian pengen video ini sependek mungkin ya. Tapi nggak mungkin videonya sependek ini, jadi coba kita bahas apa aja yang kita dapat dari harga segitu. Nah, untuk di dalam boxnya kita dapat keyboardnya sendiri, terus kita dapat switch puller dan keycap puller juga ya, dan juga kita dapat kabelnya. Dan kabelnya juga lumayan menarik sih, karena ini warnanya oranye terang gitu ya, sesuai tema warna sama keyboardnya ini. Bahannya ini rubber ya, jadi matching sama bahan rubber lainnya yang ada di keyboardnya. Kayak ini nih yang muncul di bagian kiri keyboardnya ya, menurut gua sih cakep-cakep aja, menarik. Ada dapat stiker juga dan kertas petunjuk, dan udah selesai. Itu aja yang kita dapat. Balik lagi, no gimmick sama sekali. Untuk keyboardnya sendiri sesuai namanya, ini layout 75% yang ada knobnya di sebelah kanan. Layout yang cukup standar dan kita udah sering lihat ya. Desainnya menurut gua cakep banget. Gue suka yang transparan-transparan kayak gini. Dan mereka juga bilang kalau ini adalah desain dan mold dari Pressplay-nya sendiri ya. Gue juga suka ada sentuhan warna oranye-oranye di sini. Menurut gua itu bikin jadi lebih fresh lah, nggak terlalu monoton banget. Keycapsnya ini PBT double shot cherry profile yang kualitasnya juga udah enak ya. Di tangan juga teksturnya itu nyaman. Fontnya ya gue juga cukup suka lah, oke, kecuali di bagian modifiernya mungkin. Tapi overall kita dapat keycaps yang kokoh dan juga tebel. Untuk di harga segini sih mantep banget. Untuk switchnya ini linear, namanya Quarkmate switch. Kayaknya mereka pakai ini juga di seri Rover mereka ya, tapi gue agak sedikit lupa sih. Ini nggak tahu, mungkin gue udah terbiasa sama switch tactile atau gimana, tapi gue ngerasa ini switchnya agak sedikit terlalu ringan aja kalau dipencet. Jadi kadang-kadang gue suka kayak kepencet typo gitu, atau pencetnya terlalu kuat. Mungkin gue doang ya, tapi overall ini switchnya udah nyaman banget. Dan kalau kalian misalkan nggak suka sama switchnya ya tinggal diganti aja, karena ini udah hot swap 5 pin juga. Gue bakal taruh link beberapa switch yang gue suka ya, jadi kalian bisa pilih juga di sana dan coba-cobain. Untuk stabilizernya di sini juga di unit gue sih sama sekali nggak ada masalah ya, nggak ada rattle atau apapun gitu. Mereka pakai plate mount stabilizer di sini yang udah pre-loop juga, tapi katanya PCB-nya udah support PCB mount stabilizer ya. Gue sih belum cobain ya, tapi kelihatannya sih ini agak sedikit sempit gitu untuk kita masukin PCB mount stabilizer. Takutnya dia agak sedikit kayak ketat aja di sana. Jadinya kalau kalian pilih untuk beli keyboard ini, gue sih saranin pakai plate mount stabilizer bawaan aja ya, karena ini udah nyaman juga. Dan kadang-kadang memang PCB mount stabilizer itu agak sedikit ribet aja gitu, terutama di keyboard pre-built. Oke, jadi itu adalah basic semua dari luarnya keyboard sini. Sekarang coba kita buka aja dulu ya, lihat isinya itu seperti apa. Hal yang gua seneng banget sama keyboard ini ya, walaupun ini keyboard plastik kan jatuhnya, tapi lihat, dia pakai baut semuanya, men. Ngomong-ngomong, Desmet Setup Tour limited stock only, linknya udah di bawah, thank you banget. Oke, walaupun ini baut ya, tapi threadnya itu masih dalam plastik ya, nggak ada besinya. Jadi kalau kalian buka atau kencengin itu ya pelan-pelan aja. Nah, tapi sebenarnya walaupun mereka pakai baut ya, kita tetap harus pry juga ya di bagian kiri kanannya sini. Kenapa gue akhir-akhir ini kesusahan banget kalau mau buka-buka keyboard? Ayolah. Oke, my bad. Gue nggak tahu itu ada yang patah atau enggak ada sih. Oke, coba lihat dari belakang. Wow, jadi kita ada motherboard di sini. Notice nggak ada baterai ya, karena ini memang kabel only. Oke, gue baru sadar ternyata yang putih-putih di bawah ini tuh, gue pikir foam ya awal, ternyata dia cuman kayak kertas gini aja. Gue rasa sih biar keren aja gitu warna putih, tapi kayaknya dibuka juga bisa keren sih. Coba kita lihat gimana nanti ya. Dapat silicone foam yang tebel banget dan lumayan berat ya. Ini yang bikin keyboardnya jadi berat sih. Terus kita dapat foam yang biasa aja di sini di bawah PCB. Nah, jadi yang paling menarik dari keyboard ini adalah kalian bisa lihat kalau semuanya itu masih tertata rapi ya, belum kebuka ini top casingnya. Karena ini keyboard pakai sistem top mount. Lihat, itu semuanya dibaut di atas, dan dibautnya juga nggak langsung ya. Itu kita bisa lihat ada silikonnya dulu yang oranye-oranye ini supaya nggak terlalu ada getaran, bisa diabsorb sama silikonnya. Mantap sekali.
Woi, gue suka sih mereka punya color tone ya, putih transparan dan juga warna oranye di sini. Dan ini juga serasi untuk semuanya. Di antara PCB dan plate udah ada foam juga dan ada switch pad juga di bawahnya untuk bikin suaranya lebih enak lagi. Jadi ini keyboard dari foamnya itu udah lengkap semuanya kalau itu yang kalian suka. Dan kita juga sebenarnya bisa eksperimen gitu. Kita bisa lepasin ini ya kan. Kita bisa lepasin ini juga. Dan gue lumayan tertarik sih untuk lepasin ini ya. Terus PCB-nya gitu kayak kelihatan di belakang. Atau mungkin cuman ininya yang kelihatan. Ya agak kurang sih ya kayaknya. Kayaknya pakai kertas putih ini memang jadinya lebih bagus, lebih rapi aja gitu. Jadi gue bakal pasang balik aja. Tapi seperti itulah isi di dalam keyboardnya. Nah, jadi dari dibuka itu kita bisa belajar kalau walaupun ini pakai baut gitu kan, tapi threadnya itu bukan pakai besi, masih pakai plastik sendiri. Jadi pas kalian kencengin ya pelan-pelan aja, takutnya bisa jebol. Terus yang gua mungkin kurang suka aja, walaupun ini pakai baut, tapi tetap aja kita harus kayak peletek-peletekin gitu loh. Gua rasa sih itu agak sedikit menyebalkan aja. Tapi hal yang menurut gua paling menarik dan selling point dari keyboard ini adalah tipe mountingnya yang beda sama keyboard-keyboard lain yang kita lihat. Jarang aja lihat keyboard pre-built itu pakai top mount, dan ini juga tipenya itu isolated top mount karena dia ada rubber shocknya itu. Dan untuk typing feel-nya juga menurut gua enak banget, semua konsisten dari ujung sampai ujung ya. Dan yang terakhir ini juga udah support VIA, jadi bener-bener nggak ada babi bu lagi, tinggal pakai VIA-nya aja. Kita tetap harus download mereka punya file itu ya, kayak JSON file itu untuk masukin ke VIA baru bisa dipakai. Tapi ya itu cuma download sekali doang dan kita cuma perlu masukin sekali doang ke VIA-nya juga. Jadi ya menurut gua sih itu nggak terlalu masalah lah. Lagian VIA-nya udah langsung dari websitenya juga, jadi technically sebenarnya kita nggak perlu download apa-apa lagi. Nah, coba sekarang kita dengerin typing testnya. Jadi ya menurut gua keyboard yang solid banget ya. Gua suka banget jujur aja. Bener-bener mereka kasih nggak ada gimmick apapun gitu, cuman keyboard dengan kualitas yang solid banget, keycaps yang enak, switch yang nyaman juga, gaya mountingnya itu top mount, dan semuanya itu dibungkus dengan desain yang ganteng menurut gua. Dan ini juga bakal cakep banget di meja-meja kerja kalian. Paling kekurangannya dari keyboard yang nggak ada gimmick kayak gini, ya balik lagi, nggak ada gimmick sama sekali ya, nggak ada dongle lah atau bluetooth gitu, harus pakai kabel doang. Dan gua bisa aja sih lihat orang kayak agak sedikit mungkin kurang tertarik ya karena ini nggak bisa wireless, karena ya wireless berguna aja, nggak bakal bohong gitu. Apalagi kalau misalkan setup kita itu setup laptop pakai bluetooth atau tinggal colok dongle aja, itu bakal jauh lebih enak. Tapi buat gue sih untuk harganya gue nggak bakal komplain ya. Menurut gue itu masih sangat terjangkau, apalagi untuk apa yang kita dapat ya. Dan dengan desain yang cakep kayak gini juga buat gue sih nilai plus banget. Jadi gue sangat-sangat rekomen. Oke, jadi itulah Essential 75 dari Pressplay ya. Kalau kalian tertarik, linknya udah gua taruh di bawah. Dan kalau kalian pengen join jadi channel member, tinggal klik join aja di bawah. Bisa dapet badge RGB yang unik-unik kayak gini. Sekaligus support gua untuk terus bikin konten kayak gini. Jadi thank you. Oke, itu aja dari gua. Kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye.